Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mr. RD di buku audio. Ini adalah lanjutan dari ringkasan tentang buku Sirah Nabawiyah terbitan Ummul Qura. Langsung saja kita masuk ke inti bahasan di video kali ini atau audio kali ini. Saya akan menceritakan tentang kekuasaan dan bangsa di kalangan Arab di Jazirah Arab. Ketika kita ingin membicarakan kondisi Arab sebelum Islam, kita harus melihat ke belakang tentang pemerintahan, kepemimpinan, dan kepercayaan bangsa Arab untuk memudahkan kita memahami kondisi saat Islam datang. Saat Islam datang, penguasa di Jazirah Arab dibagi menjadi dua, yaitu raja dan kabilah suku, pemimpin kabilah atau suku. Raja-raja yang ada pada saat itu di Jazirah Arab adalah Raja Yaman, Ghassan, dan Hira. Kita lanjut masuk ke pembahasan raja-raja Yaman. Bangsa tertua yang dikenal di Yaman itu adalah kaum Saba. Kaum Saba memiliki ibu kota di Sarawah. Dan puncak peradaban mereka dimulai 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka itu dibagi dengan berbagai tahapan, yaitu tahapan pertama adalah abad sebelum 650 sebelum Masehi. Raja-raja Yaman pada waktu itu diberi gelar Maghrib Saba. Pada zaman itu diadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan Bendungan Ma'arib. Bendungan Ma'arib itu sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah Saba itu meliputi daerah Arab dan di luar Arab. Tahapan yang kedua adalah pada tahun 650 sebelum Masehi hingga 110 sebelum Masehi. Pada masa ini gelar Maghrib ditinggalkan hingga raja-raja yang Yaman yang hanya dikenal dengan Raja Saba. Mereka memindahkan ibu kota dari Sarawah ke Ma'arib. Pada tahapan ketiga yaitu tahun 1115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Pada masa ini kabilah Himyar mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kota. Kemudian Raidan diganti namanya menjadi Zafar. Dan pada saat itulah mereka mulai runtuh. Perdagangan mereka bangkrut akibat perluasan kekuasaan kabilah lain ke utara Hijaz. Selain itu, bangsa Romawi juga menguasai jalur perdagangan dari laut, sehingga orang-orang Romawi menguasai Mesir, Suriah, dan utara Hijaz. Terus ada faktor lain yaitu persaingan antar kabilah yang ada di Yaman. Lalu tahapan yang keempat adalah 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa ini peperangan antar suku sering terjadi di antara mereka. Akibatnya mereka jadi sasaran atau mangsa dari pihak luar dan membuat mereka tidak memiliki kemerdekaan. Pada masa itu, bangsa Romawi masuk ke Aden dan membantu Habasyah merebut Yaman pada sekitar tahun 340-an Masehi. Habasyah berkuasa di sana sekitar 30-an tahun. Lalu Yaman merdeka, tapi tidak lama kemudian Bendungan Ma'arib jebol
hingga mengakibatkan banjir besar. Lalu selain itu ada kejadian besar lain yang mengakibatkan mereka terpecah belah dan peradaban mereka pun runtuh. Pada tahun 523 Masehi, Zunwas, seorang Yahudi, memimpin pasukan yang menyerang orang-orang yang mengikuti ajaran Isa alaihissalam dan memaksa mereka untuk meninggalkan ajaran mereka. Namun, para pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam menolak. Maka Zunwas membuat parit yang berisi api. Lalu para pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam dilemparkan api secara hidup-hidup. Cerita ini dapat dilihat pada Quran Surah Al-Buruj ayat keempat. Lalu kejadian pembakaran hidup-hidup oleh Zunwas ini membuat pemimpin Romawi berniat untuk menyerang Zunwas. Orang-orang Romawi memobilisasi orang-orang Habasyah sebanyak 70.000 pasukan. Serangan ini dipimpin oleh pemimpin yang bernama Aryat atau Aryat. Aryat menguasai Yaman. Aryat dapat merebut Yaman dan menjadi penguasa di sana. Lalu ada suatu percekcokan hingga dia terbunuh oleh bawahannya, yaitu Abraha. Setelah itu Abraha memimpin Yaman hingga dia dihancurkan oleh Allah saat berniat menghancurkan Ka'bah, yang dikenal sebagai peristiwa gajah atau tahun gajah. Setelah peristiwa gajah, orang-orang Yaman bersekutu dengan orang Persia hingga mampu mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman. Lalu Yaman dikuasai oleh Persia. Beberapa tahun berlalu, kemudian Kisra yang sebagai pemimpin Persia mengangkat penguasa di Sana'a. Dan silih berganti pemimpin Persia menguasai Yaman hingga masa kekuasaan Bazan. Pada saat Bazan berkuasa, Bazan masuk Islam saat Rasulullah masih hidup. Dengan begitu pengaruh Persia atas negeri Yaman hilang saat Bazan memeluk Islam. Lalu kita masuk ke bahasan raja-raja di Hira. Bangsa Persia menguasai Irak dan sekitarnya setelah Cyrus yang Agung dapat mempersatukan bangsanya. Tidak ada yang berani menyerang mereka hingga Alexander dari Makedonia muncul beberapa puluh tahun kemudian. Darius I yang sedang memegang tampuk kepemimpinan dikalahkan dan negeri mereka terpecah dan dipimpin dengan raja-raja dengan sebutan Raja Tawaif. Pada era ini, orang-orang Khatan menguasai daerah di subur di Irak. Mereka bergabung dengan keturunan Adnan dan menguasai sebagian Efrat. Bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir yang menjadi pendiri pemerintahan Sasaniyah pada tahun sekitar 200-an Masehi. Ardashir mempersatukan lagi Persia dan menguasai bangsa Arab yang terletak di pinggiran wilayahnya. Pada masa Ardashir tersebut, Juzaimah al-Wahdah menguasai Hira, sebagian penduduk Irak dan daerah kekuasaan Rahiyah dan Mudar. Ardashir merasa tidak memungkinkan untuk menguasai bangsa Arab secara langsung, serta membuat bangsa Arab untuk tidak menyerangnya. Lalu Ardashir memiliki strategi yaitu menjadikan salah seorang dari bangsa Arab yang fanatik dan loyal terhadap dirinya untuk menjadi kaki tangannya. Selain itu mereka juga dapat dimanfaatkan untuk agar raja Arab bentukan Romawi dan raja Arab bentukan Persia saling berbenturan, sehingga bangsa Arab Syam dan Irak saling berbenturan. Lalu tampuk kepemimpinan di Hira beralih ke Amru bin Adi setelah Juzaimah meninggal. Ia adalah raja pertama di dinasti Lakhmi dengan Hira sebagai tempat tinggal.
Lalu raja-raja di kalangan Lakhmi tetap berkuasa hingga Persia dikuasai oleh Qubats bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya, ada seorang tokoh bernama Mazdak dan mengkampanyekan gaya hidup permisivisme. Permisivisme adalah pandangan atau gaya hidup yang mengizinkan segala-galanya. Jadi apa aja boleh. Qubats dan rakyatnya ini mengikuti gaya hidup ini. Rajanya ini mengikuti gaya hidup dari Mazdak. Pengganti Qubats adalah Kisro Anusinuan. Si Kisro ini benci sama gaya hidupnya Mazdak yang permisivisme itu. Lalu Kisro membunuh Mazdak dan pengikutnya. Lalu dia mengangkat Al-Munzir bin Maus sama sebagai penguasa Iroh. Setelah itu An-Nu'man bin Al-Munzir naik tahta sebagai penguasa Iroh. Tapi ada suatu peristiwa yang membuat Kisra marah. Entah peristiwa apa itu tidak diceritakan. Lalu Kisra melakukan penangkapan terhadap An-Nu'man. An-Nu'man itu sebelum ditangkap atau menyerahkan diri menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Bani Saiban. Dia menitipkan keluarga dan harta bendanya. Lalu An-Nu'man menghadap Kisra dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Kekuasaannya di Hira digantikan oleh Iyas bin Qabisah. Kisra memerintahkan untuk mengambil titipan An-Nu'man dari Bani Hani bin Mas'ud. Namun Hani bin Mas'ud menolak dan menyatakan perang dengan Raja Kisra. Setelah itu terjadi pertempuran di tempat yang bernama Zuqar antara Iyas dan Bani Saiban sebagai pemimpin Hira. Iyas sebagai pemimpin Hira dan Bani Saiban. Pertempurannya dimenangkan oleh Bani Saiban. Dan kemenangan ini adalah kemenangan perdana bagi bangsa Arab melawan kekuatan asing. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat Azazbah. Lalu setelah Azazbah, kekuasaan kembali dipegang oleh keluarga Lakhm pada sekitar 600-an Masehi. Ya sekitar segitu. Tapi umur kekuasaannya sih nggak lama. Karena 8 bulan setelah itu berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Gitu. Lalu kita masuk ke bahasan raja-raja di Syam. Suku Qoda'ah tinggal di pinggiran Syam dan menetap di sana, yaitu Bani Daj'am bin Sulaih. Mereka dimanfaatkan oleh Romawi untuk menghadang Persia dan gangguan orang-orang Arab. Oleh karena itu, Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan. Dan suku Ghassan ini diangkat oleh bangsa Romawi sebagai raja bagi sebuah bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya saat itu adalah Daumatul Jandal. Suku Ghassan terus berkuasa hingga meletusnya perang Yarmuk pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan Raja Ghassan saat itu memeluk Islam saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Susah banget ya, Bang. Kita masuk ke kekuasaan di Hijaz. Mekah, Madinah, Jeddah. Berarti ya. Ismail alaihissalam itu berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Setelah beliau meninggal, dua putranya melanjutkan kedudukannya secara berurutan, Nabat dan Qaidar. Atau mungkin ada yang berpendapat sebaliknya, Qaidar dulu baru Nabat. Setelah itu
Mudad bin Amru al-Jurhumi yang memimpin. Dan dengan demikian kepemimpinan dari di Mekah itu berpindah tangan ke suku Jurhum. Setelah beberapa waktu, keberadaan Jurhum di Mekah semakin lemah, hingga Bani Khuza'ah mengusir Jurhum dari Mekah dan berkuasa di Mekah. Mereka menyerang Jurhum sebenarnya. Saat suku Jurhum diusir, mereka membawa tabir Ka'bah, kain penutup Hajar Aswad, lalu menimbunnya di sumur Zam-Zam, dan sumur Zam-Zamnya juga ditutup. Akhirnya suku Jurhum itu berpindah ke Yaman, dan di Mekah itu Khuza'ah menangani kota Mekah bersama Bani Bakr. Dan ada juga kabilah Mudar yang menangani 3 hal, yaitu menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Musdalifah yang dijalankan oleh Saufah. Lalu setelah orang-orang Saufah musnah, diteruskan oleh Bani Sa'ad, melakukan ifadah yang dilaksanakan oleh Bani Udwan, dan menangguhkan bulan-bulan haram yang dilakukan oleh Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah itu berlangsung 3 abad. Dan pada masa itu orang-orang Adnan berpencar di wilayah Najd di pinggiran Irak dan Bahrain. Sementara di pinggiran Mekah itu ada suku Quraisy, Hulul dan Hurum, serta suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah tidak memiliki wewenang untuk menangani Mekah dan Ka'bah, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dikisahkan tentang Qusay bin Kilab ini bahwa ayahnya Qusay meninggal sewaktu ia kecil. Lalu ibunya menikah dengan seorang laki-laki dari Bani Udara dan membawanya ke perbatasan Syam. Setelah remaja, Qusay itu kembali ke Mekah, dan saat itu Mekah dipimpin oleh Hulail dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putrinya si Hulail, dan ternyata lamarannya diterima. Lalu mereka menikah. Setelah Hulail meninggal, terjadi peperangan antara Khuza'ah dengan Qusay. Karena pertempuran itu, karena ada percekcokan atau perebutan kekuasaan antara Qusay dengan Khuza'ah. Lalu karena pertempuran makan banyak korban, Qusay yang memimpin Quraisy dan Bani Khuza'ah, akhirnya keduanya sepakat bertemu dan membuat perjanjian. Mereka mengangkat Ya'mur bin Auf sebagai hakim. Lalu Ya'mur menetapkan bahwa Qusay yang layak menjadi pemimpin Mekah dibandingkan dengan Khuza'ah, dengan alasan-alasan yang dilontarkan oleh Qusay. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Dan dia memiliki 2 anak yang terkenal, yaitu Abduddar dan Abdumanaf. Abdumanaf sebenarnya lebih disukai dan lebih terpandang dibandingkan dengan Abduddar. Namun demi kemaslahatan, Abduddar diwariskan sebagai pemimpin setelah Qusay meninggal. Setelah Abdumanaf dan Abduddar meninggal, keturunan Abduddar dan Abdumanaf saling berselisih tentang jabatan hingga keduanya hampir berperang. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi jabatan tersebut. Untuk pengurusan air minum dan makanan jemaah haji diserahkan ke keturunan Abdumanaf maksudnya. Sedangkan Darun Nadwah, panji perang dan pintu Ka'bah diurus oleh keturunan Abduddar. Sampai di sini video kali ini. Kalau ada kesalahan dari kata-kata atau pengucapan, ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.